Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini kita memasuki pelajaran di ajaran yang baru di tengah masih adanya pandemi. Jadi kita mengikuti pelajaran tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kita harus tetap menggunakan masker dan jangan lupa jaga jarak tempat duduknya. Terus jangan lupa juga menggunakan hand sanitizer. Untuk pelajaran bisa dilepas maskernya biar kita bisa enjoy untuk mengikuti pelajarannya. Mas Arlis dilepas nggak apa-apa. Oke, pelajaran hari ini saya akan membahas tentang kerjasama di kawasan Asia Tenggara, yaitu kerjasama di bidang ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu organisasi di Asia Tenggara itu apa aja? Namanya apa saja? Belum, Pak. Masa belum tahu? Mas Arlis pasti tahu. Masih belum tahu, Pak. Di sini kan sebagai murid paling pintar. Mea. Organisasi induknya, kalau AFTA dan MIA itu kan organisasi cabangnya. Ya, ASEAN. ASEAN itu kepanjangan dari apa? Mungkin ada yang tahu? Association Southeast Nation. Nasional. Ya, Mas Arlis mungkin bisa lebih jelasnya, kan sebagai muridnya paling pintar di sini. Alhamdulillah, Pak. Di ASEAN itu ada kerjasama di bidang ekonomi, yaitu terdapat dua kerjasama. Yang pertama yaitu MEA. Ada yang sudah tahu itu MEA apa? Mungkin kepanjangan dari MEA, ada yang tahu? Barik mungkin? Mas Aris terus nanti, yang pintar Mas Aris saja malah. Jadi tadi Mas Aris terus. Gak ada yang tahu? MEA itu kepanjangannya dari Masyarakat Economic of ASEAN. Kerjasama di MEA itu adalah tujuan utamanya itu untuk meningkatkan investasi. Loh, Mbak Afi sudah tahu? Ya ini, untuk meningkatkan investasi. Dampaknya bagi negara kita, Indonesia, dikarenakan investasi di kawasan Asia Tenggara itu dipermudah, jadi kita itu memiliki dampak, itu ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, kita bisa lebih banyak beragam pabrik-pabrik di Indonesia. Yaitu salah satu contohnya yaitu adalah pembangunan pabrik inalium yang ada di Yogyakarta. Itu dampak yang pertama, dampak positifnya. Tapi pada dampak negatifnya, dikarenakan MIA ini sifatnya itu mengglobal di kawasan Asia Tenggara, jadi di MIA itu terdapat persaingan antar sesama anggota negara Asia Tenggara di bidang investasi. Dan dampak negatifnya, apabila Indonesia itu tidak bisa mengikuti secara baik, nanti Indonesia akan tertinggal. Dan kita perlu ketahui saat ini investasi di bagian Asia Tenggara yang paling tinggi itu adalah negara Singapura. Dan Indonesia masih kalah tertinggal jauh. Mungkin ada pertanyaan di bagian MIA ini? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada langsung aja lanjut. Yaitu kerjasama yang kedua. AFTA. Ada yang sudah tahu itu AFTA apa? Ayo yang tahu nanti saya akan kasih nilai plus. Mbak Anggi mungkin bisa dijelaskan AFTA itu apa? Masa lupa? Di rumah belajar apa kamu? Saya mau belajar. Oh, Mobile Legends. Wah. AFTA itu adalah kerjasama di bidang perdagangan bebas. Paham maksudnya perdagangan bebas? Bukan perdagangan yang secara bebas. Mungkin nanti di pikiran kalian perdagangan menjual apapun itu bisa. Enggak. Perdagangan bebas itu adalah perdagangan tanpa hambatan. Salah satu contohnya yaitu apabila kita melakukan ekspor ke negara lain, itu kita tidak akan dikenakan pajak ekspor. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor barang ke negara Asia Tenggara, salah satunya ke Thailand. Itu tidak akan dikenakan biaya pajak ekspor di negara Thailand tersebut. Jadi hasil dari kerjasama AFTA itu yaitu pajak impor dan ekspor itu tidak ada. Tapi khusus untuk kawasan negara-negara di Asia Tenggara ini saja. Ya ini adalah hasil dari kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara, itu ada MEA dan AFTA. Dari kedua penjelasan ini mungkin ada yang ditanyakan, silakan, monggo. Mbak Ari tadi saya lihat sudah mengikuti pelajaran dengan baik, mungkin ada yang ditanyakan. Sudah pahamkah Mbak Ari? Kurang lebih, Pak. Sudah paham?
Mas Erlis sebagai murid paling pintar di sini pasti, ayolah. Sebetulnya saya ingin bertanya, cuma saya itu nggak enak sama teman-teman, Pak. Kenapa kok gak enak? Nggak apa-apa, tanyakan aja. Tadi saya tertarik dengan AFTA. Ya, Intinya adalah perdagangan bebas tanpa hambatan. Intinya dipermudah dalam bidang ekspor barang, ekspor atau impor barang Ya. di suatu negara tersebut. Nah terus permudahnya itu dalam bentuk pajak, ya. Terus itu seperti apa Pak contohnya dari barang di Indonesia ke luar negeri Ya. selain kekayaan tadi? ya contohnya kalau secara real Iya. itu kalau di daerah sini di Madiun tahu Inka. Ya. Inka itu kan memproduksi kereta api. Kereta api itu akan diekspor salah satu ke negara kawasan Asia Tenggara. Contohnya itu kalau nggak salah, saya itu pernah baca itu diekspor ke negara Filipina. Dengan diekspornya kereta api tersebut ke negara Filipina, mungkin nanti Indonesia tidak akan dikenakan biaya pajak ekspor oleh negara Filipina. Jadi pajak ekspornya itu tidak ada, bebas. Paham dari situ, Mas Erlis? Paham. Tapi bisa menekan pembiayaan dalam pengiriman ke sana ya Pak? Ya, karena pajaknya itu kan dihapus, jadi biaya produksinya itu, biaya produksi, biaya ekspornya itu nggak ada, lebih murah. Seperti itu Pak. Ya, sudah jelas? Mungkin dari itu sudah jelas Pak menurut saya. Mbak Anggi mungkin? Mbak Alfi? Kalau sudah jelas, dari sini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Berilah contoh investasi di kawasan Asia Tenggara hasil dari produk MEA. Berilah contoh investasi di kawasan Asia Tenggara. Sudah? Hasil dari produk MEA. Dikerjakan di kertas, besok di materi selanjutnya dikumpulkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri cukup sampai di sini. Jangan lupa digunakan maskernya karena kita masih dalam keadaan pandemi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.